itu bukan dicari, tapi harus kita ciptakan, kita kondisikan, terus kita kerjakan dan berkarya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat. Hari ini saya dolan ke rumah sepasang apa? Sepasang remaja. Tetep ya. Temanya tetap sepasang remaja jatuh cinta. Ripsika Ahmad Diningrat. Satunya istrinya Rini Clara ya. Ini sepasang seniman, pelukis dan penulis. Rini Clara ini banyak mewawancari jenderal-jenderal. Nanti kita tanyain soal Irjen Sambo. Rif, juga Rini, ini sampean berdua ini hidup di Jogja sudah berapa lama? Yang saya tahu kan Anda berdua ini hidup di Jakarta. Di Jogja ya hampir 3 tahun. Oh, 3 tahun. Tapi muncul di aktivitas kesenian di Jogja belum lama ya. Karena kebetulan kan ketika kami pindah Jogja Oktober 2019 pas Pak Jokowi dilantik yang kedua kali itu, nggak berapa lama kemudian pandemi, sehingga aktivitas lebih banyak di rumah, lebih banyak berkarya di rumah. Pada waktu itu, ya terus terang kita 3-4 bulan di Jogja itu baru mau mengambil aura Jogja ya. Kita belum berkarya, belum apa, pergi ke tempat-tempat bersejarah, dari peninggalan Kagem Mangir ke Selarong ke Keraton. Itu apa itu? Untuk orientasi atau tadi? Untuk mengambil aura Jogja. Secepat mungkin kita harus menjadi Jogja. Dapat? Ya dapat. Itu penting ya? Saya kira penting karena ketika kita mau tumbuh dan kita ke Jogja seperti menanam diri lagi kan, kita harus berakar dulu, mengambil akarnya. Kalau kita tidak punya akar, ya kita nggak mungkin tumbuh. Ya, Rin, sorry, kalau ini kan versi suami Anda ya, yang pernah hidup di ISI ya. Sampean kan nggak punya jarak dengan dia ya. Sampean ini dari remaja sudah jadi gadis metropolitan yang gaul banget loh ya. Lulus SD. Dari SD dia nulis di HI. Lulus SD saya hijrah ke Jakarta. Jadi dari Solo. Dari Solo ya. Dari Solo. Solo. SD sudah ke Jakarta dan ngehit di majalah HI waktu itu ya. Enggak, saya. Oh enggak. Awalnya mungkin. So tahu berarti. Saya. Mulai mengenal dunia jurnalis itu ketika SMP kelas 1 itu saya jadi penyiar di Radio Amigos. Oh, penyiar? Awalnya masih kelas 1 SMP, tapi kata orang suaraku sudah bulat gitu loh, udah kayak bagus ya, mikrofonis gitu ya. Tapi kan kalau bahasa radio dulu itu kan sangat teratur, nggak ada tidak ada kalimat enggak atau apa gitu, sangat tertib gitu. Itu dari SMP sampai dengan kelas semit. Setelah lulus SMP saya sekolah menengah industri pariwisata. Itu masih siaran. Sekolah menengah industri pariwisata. Itu SLTA ya, tingkat SLTA. Ya, waktu itu baru saya angkatan ketiga sekolah yang baru dibuat diberikan itu. Ya, terus dari situ karena kelas
dua SMIP itu banyak apa training keluar kota segala macam kan, saya nggak mau tidak konsisten sebagai penyiar yang jadwalnya sudah teratur gitu ya, begitu banyak jadwal yang harus saya bawakan on air itu. Jadi saya mundur, jadi sekitar 4-5 tahun lah sebagai penyiar itu. Terus dari situ saya berpikir sambil training guide itu ke Bali, Jawa, Madura gitu. Training guide? Jadi guide. Jadi itu kaitannya karena sekolah tadi ya? Memang pelajaran yang harus keluar kota kemana-mana gitu. Jadi kita belajar guiding itu. Kenapa tidak saya tulis? Jadi saya tulisan pertama saya itu ketika di Bali. Itu saya coba kirim ke majalah Hai gitu. Itu langsung diterima kan sama waktu itu Mas Windu, Mas Arswindu itu. Jadi sudah waktu itu saya memakai nama Putri Esa. Jadi era-era itu orang begitu mengenal, oh yang ini ternyata Putri Esa gitu. Jadi nah sejak itu saya sudah mulai freelancer di majalah Hai. Terus wawancara pertama saya dengan jenderal itu Pak Sarwo Edi Wibowo ketika itu. Umur berapa itu waktu itu? Itu masih awal-awal gitu ya? 17 lah, belasan tahun itu. Anda lebih ke reportase, interview gitu-gitu ya? Iya, profil. Bukan nulis fiksi? Enggak, saya fiksi agak sulit fiksi. Cerpen segala? Tidak, belum. Puisi nggak pernah? Puisi banyak. Waktu pas jatuh cinta sama itu beliau yang setiap hari bisa 20 postingan itu. Saya sampai kewalahan itu. Ya, penyairannya berhenti ketika sudah dapat. Jadi itu modus saudara-saudara. Modus ya. Banyak penyair sebetulnya karena modusnya lagi. Jadi itu mulai itu. Jadi terus kemudian dari majalah Hai ke kawanku. Itu Om Julius Syarana Mual dan Pak Asmarana Baban. Kantornya masih jauh gitu. Itu apa ya? Kawanku apa? Kawanku. Ya? Kawanku ya. Julius Syarana Mual. Ilustratnya Pak Ike Ma'ruf di antaranya. Itu kantornya masih jauh di daerah Pesing dan masih manual kan? Iya. Itu. Terus, sampai sekarang daerah itu masih Pesing saudara. Masih. Ganti. Terus dari situ terus saya agak jeda agak lama gitu. Terus masuk lagi ketika almarhum Tuti Gintini. Waktu SMP itu selain di Maam itu saya sempat di Sinar Harapan juga. Biasanya buat apa? Ketemu sama Tuti Gintini ya? Tuti Gintini, Ari, Joko Wicaksono segala macam. Gintini itu adiknya Dadang Krisnanto. Temennya dia. Kami sempat satu kamar kos dengan dia. Terus ya kadang-kadang diajak main film tapi sebagai figuran juga. Tuti Gintini sama Arif itu reporter Sinar Harapan dulu. Sesekali diajak main film ya figuran aja sih. Oh ya? Matahari terus untuk sebuah nama. Waktu itu belum kenal sama ini ya? Belum, tapi rupanya tahun 80-an ketika saya mondar-mandir sering main di Bulungan, saya bersiaran. Dia ini ketika itu juga sudah mulai naksir. Oh gitu ya? Tapi militer alus. Kamu itu juga pernah ini ya? Pernah gulang-gulung di Bulungan? Pernah. Angkatan siapa ya? Angkatan siapa? Siapa aja waktu dia? Angkatan berapa? Kalau aku di Bulungan kan hanya ketika liburan kuliah atau ketika nonton pameran lukisan ke Jakarta gitu. Karena waktu tahun-tahun kuliah itu di Jogja masih jarang pameran, tidak seperti sekarang. Jadi kalau ada pameran di Jakarta di mana? Di dulu ada Blok M Gallery. Kamu masih di Jogja waktu itu posisinya? Masih di Jogja, masih kuliah. Masih kuliah. Terus kadang-kadang ke Jakarta nonton pameran. Nah paling istirahat dan tidurnya paling penak ya di Bulungan. Warung banyak. Terus nanti kalau boleh ngutang. Anak-anak Bulungan boleh ngutang. Mau pulang ke Gambir juga bisnya. Itu yang dulu saya persoalkan. Kenapa Bulungan lebih terkenal dan lebih hidup? Karena dekat terminal. Dekat terminal dan banyak warung, tapi tidak sehoror Senen. Senen tuh ya ada gelanggang remajanya, tapi kan mati ya. Ini kan terutama Rini nih. Ini yang hidup di Jakarta.
kerja di Jakarta, mulai ngehit di Jakarta misalnya, terus kemudian ke Jogja dan sekarang tinggal di dusun nih. Dusun apa namanya? Kaliurang. Dusun Kaliurang, tapi bukan Kaliurang yang itu lah, yang dekat Gunung Merapi. Ini ada namanya Kaliurang, tapi daerah Sedayu. Ya di Bantul, di lereng-lereng jauh sekali. Saya nyari kesini udah kesasar 2 kali, muter-muter ketemu tadi udah lewat, tapi nggak taunya ya karena di sini nggak ada orang, semua pintu rumah tutupan. Kamu tiba-tiba tinggal di desa ini kenapa? Frustrasi atau enggak sih, saya sudah 40 tahun ya tinggal dari kecil sampai dengan tua gitu kan, tinggal di sana. Kok rasanya sudah saatnya menep gitu loh. Sudah saatnya menepi gitu. Ketika itu saya sempat juga di bengkel teater kan, ada juga ya awal di Jakarta itu tahun 81 segala macam. Jadi saya dari ketika saya masuk saya Katolik, saya baptis, yang memberi nama dia Rendra Mas itu. Ketika saya mualaf masuk Islam, yang memberi nama dia juga Siti Nur Laila itu kan. Itu jadi kok rasanya sudah terlalu gaduh, terus apa ya, karena kalau hubungan dengan sekarang kan kita bisa bekerja di mana saja, tidak harus datang ke kantor gitu kan. Apalagi selama ini kan dunia saya dunia jurnalis, kepenulisan yang bebas jam kerja, bisa siang sampai tengah malam, bisa apa gitu kan. Itu jadi kenapa kok sudah terlalu gaduh gitu ya di sana. Terus udahlah kita menepi saja gitu. Ya betul. Lagian teknologi sekarang juga memungkinkan kita bekerja dari mana saja ya. Jadi ketika saya ambil keputusan udah kita masuk Jogja aja gitu, Mas Rif bingung kan, gitu ya? Loh, gila kamu kok tiba-tiba saja ambil keputusan seperti itu gitu. Ketika itu juga Mbak yang tidak siap siapa nih? Iya yang tidak, tapi saya juga mungkin langsung plung gitu aja, langsung ngomong gitu aja. Terus karena saya pikir Jogja walaupun ini di Bantul, tempat kegiatan dia kan lebih mendekati kegiatan kesenian ya, kegiatan seni rupa segala macam itu loh, aktivitas di situ gitu. Ya sudah, hanya dia yang pontang-panting ya, pontang-panting dari tempat. Jadilah kita langsung naik truk juga itu, pindah pakai truk. Itu ya karena apa ya tadi, karena apa, bosan, jenuh atau kejenuhan juga, terus selalu bising gitu loh, rasanya kok bising, kayak kejar-kejar waktu terus, sepertinya begitu loh. Tua di jalan juga gitu kan. Iya betul. Iya kan, toh selama ini kan saya selalu menjalin dengan narasumber, dengan siapapun, tali silaturahmi tidak akan putus gitu ya. Saya dengan bapak yang saya tulis ini pun sampai sekarang. Ini apa nih? Ini buku biografi beliau, ini dulu direktur utama Setegar Karang Sejernih Mata Air. Itu dulu beliau apa, Kombes Pol Komandan Komisaris Besar Purnawirawan Keberadaan Jamaluddin Harap. Ini dulu beliau di Rut Rini Clara Intel Mabes ya. Jadi dengan beliau pun ini apa ini? Ini dulu Auri juga, tapi sudah wafat. Itu beliau koleksi Keris Kalimosodo dan Wali Songo. Ini ternyata masuk perpustakaan UI apa gitu loh. HM Yaswi Werdi Sastro. Ini juga buku yang tulis Rini Clara. Istrinya Mbak Rustini Ilyas, aktivis anak-anak. Jadi setidaknya ini bukti bahwa beneran Mbak Rini Clara adalah penulis. Kalau ngaku penulis nggak punya buku itu agak diragukan. Ini hanya beberapa yang saya tulis, tapi yang saya anggap monumental atau apa? Monumental ini karena ini pengalaman yang sangat begitu kita masuk ke napak tilas masa kecil beliau, kita harus dikawal ke sel-sel yang bawa. Karena medannya yang sangat rawan gitu loh. Dan ini 1 tahun ya. Kamu di Jakarta di mana aja aktivitasnya waktu itu apa? Menjadi pelukis di rumah atau ketika atau terlibat demo-demo? Dari isi saya kerja di advertising.
Oke. Di advertising 5 tahun. 5 tahun itu di 3 perusahaan. Sorry, di Jakarta? Jakarta. Oke. Di Jakarta 5 tahun 3 perusahaan. Oh, wow. Dari 3 perusahaan itu dari apa ya, visualizer, desainer, terus yang terakhir, jabatan terakhir itu dalam 5 tahun itu saya sudah manajer produksi. Wow. Jadi saya pikir kalau di Jakarta memang yang dikejar harusnya apa, kesempatan untuk punya jabatan yang lebih baik. Nonsen dengan segala kesetiaan terhadap perusahaan segala macam. Kita bekerja memang setia dengan pekerjaan kita. Sorry, yang 5 perusahaan tadi gimana sih? 3 perusahaan. Sorry, 3 perusahaan itu gimana itu? Jadi emang boleh ya? Enggak. Perusahaan pertama saya kerja gitu, terus ditawari orang perusahaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik, ya udah saya kutu loncat lah gitu loh. Terus yang terakhir juga begitu. Sorry deh, waktu kamu kuliah di ISI itu kamu jurusan apa ya? Jurusan lukis ya. Tapi kemudian ke ini ya? Ke advertising. Itu karena apa itu, Rin? Yang pertama karena itu kekecewaan. Wow. Kecewa dengan apa nih? Dengan fine art? Enggak, dulu kan dengan seniman. Ketika masih kuliah itu kan, saya Edhara Haritono ditawari untuk ikut Australian, jadi cikal bakal final Australia. Yang pertama dari 3 perguruan tinggi. STSR IASRI waktu itu masih ya. Terus ITB, IKJ, ITB itu yang berangkat dosennya. Yang ASRI itu sebenarnya yang mau dikirim 3 mahasiswa itu. Dari Dono, Edhara, ya. Terus waktu itu. Tapi enggak, tapi ya. Pakai tapi. Proposal yang kita bikin dan sudah kita serahkan ke direktur ISI, kalau nggak salah waktu itu sudah ISI. Itu mengendap 2 minggu kemudian kita tanya sebelum punya 2 minggu berangkat, katanya proposal kita itu ketelingsut. Jadi kita nggak jadi berangkat. Yang berangkat waktu itu akhirnya dari dosen ITB sama dosen IKJ. Nggak tahu kok. Yang dari ISI? Dari ISI? STSRI? Ya bertiga itu. Bertiga? Nggak jadi berangkat karena dari pihak direktur ISI proposal kita ketelingsut. Nah, terus waktu itu kalau nggak salah ada terus pameran untuk mengobati kekecewaan, pameran di Tentara Budaya. Waktu itu masih di Jalan Sudirman itu. Terus dari Tono kalau nggak salah luar negeri. Untuk itu mengobati rasa kecewa kita. Rasa Edhara juga ya. Tiba-tiba kok proposal yang untuk Australia itu yang ketelingsut, sesuatu yang nggak mungkin. Nah karena mereka berdua punya pelarian itu. Waktu itu ada CCTV nggak di sana di? Hanya CCTV-nya nggak kesambar petir. Tahun 87 ya. Tahun 87. Oke, jadi jangan bikin kecewa calon senimannya. Pilihan saya ketika ada tawaran pekerjaan di advertising, ya udah. Meskipun ketika saya bekerja di advertising saya tetap melukis. Justru dari situ lahir karya-karya saya yang hitam putih, rapido di atas kanvas. Jadi meskipun Anda bekerja di yang katakanlah bukan fine art misalnya di advertising, Anda tetap melukis. Tetap melukis. Tapi Anda tahu resikonya bekerja di tempat yang di luar di luar latar belakang pendidikan Anda waktu itu, atau mungkin cita-cita Anda? Bukan cita-cita. Advertising itu kan seni
seni apa ya namanya, applied art, seni pakai, seni terapan apapun gitu kan, itu tidak mengganggu apa jiwa Anda gitu. Tergantung orangnya ya. Kalau saya sebagai pelukis gitu ya, melihat advertising, iklan gitu ya, justru dunia main-main aja. Justru itu yang keseharian kita lakukan gitu. Ketika kita mau melukis sesuatu yang dengan konsep yang besar kan biasanya kita dengan detail-detail sket yang nah detail-detail sket itu sebenarnya bisa menjadi perupa lain yang menjadi iklan lah menjadi. Lagian main-main juga digaji kan? Nah, main-main digaji dan gajinya lumayan, apalagi lumayan kan? Posisinya apa tadi? Yang terakhir itu manajer production. Nah, manajer production itu lumayan lah di Jakarta. Itu yang membuat Anda apa ya berani melamar ini Clara? Nggak ada hubungan ya? Nggak ada hubungan. Loh, gimana nggak ada hubungan kok terus menikah? Nah, itu lucunya lagi. Ketika saya masih kuliah, belum bekerja itu kan, saya sering ke Bulungan. Ya. Nah, di Bulungan itu ada gadis SMA, rambutnya panjang, itu berkacamata. Kok masih SMA malam-malam, dan dia bukan anak SMA daerah Bulungan, bukan SMA 9, bukan SMA 11, tapi kok beraninya datang di berambut panjang gitu ya. No pics, hoax. Jadi nanti kita lihat ada fotonya enggak? Kok berani-beraninya datang ke Bulungan, dan ternyata dia itu bergaulnya dengan seniman-seniman senior yang ada waktu itu. Senior ya? Termasuk Alex Komang, Teguh Esa. Teguh Esa ya. Kok ini cah cilik, manis. Terus kok dengan seniman-seniman besar yang ada waktu itu di Bulungan kok dengan akrab demikian saja. Nah, itu yang menarik saya. Kalau pendatang baruan mesti ini ya, mesti nggak berani ya, nggak berani sok akrab gitu ya, minder mesti ya. Ini kok beraninya di warung poci ya. Oh, di warung poci ya. Terus dikepoin dong. Nah, rambutnya panjang. Saya coba negur suatu saat itu kan. Kok ketus gitu kan, jutek gitu kan, siapa lu gitu kan, dia bilangnya gitu kan. Terus saya tanya-tanya, jadi saya menyantuni anak yatim piatu. Jadi berani menyapa gadis itu kalau nggak pede ya susah. Gimana tadi di mana, di warung poci? Warung poci Bulungan dulu di antara Bulungan SMA 9 dengan Blok M itu kan, ada warung-warung. Ya. Dari situ. Rin, gimana kamu waktu itu di apa ya? Aku ngerti nah istilah saya ini ditembak ya. Kamu digituin. Kamu kan orang yang jutek. Tidak ada lelaki yang berani menegur dia. Uniknya itu loh, itu tahun 80-an ya. Saya dekat betul sama dia kan. Terus setelah itu bisa nggak ketemu lagi. Tapi waktu ketemu pertama kali itu biasa aja ya? Saya malah tidak terlalu memperhatikan. Atau orang diperhatikan kok ini. Orang diperhatikan JGR. Mas Aji ya, nanya ke Mas Aji, Arya Dibayana itu. Itu yang membuat lagu Aku Ingin. Puisinya Sapardi Djoko Damono. Nah itu saya kan gaulnya waktu itu Mas Alex Komang tuh masih ngamen ya, dari di pasar kaget apa, terus Mas Anto ada segala macam. Tapi kan saya selalu dilindungi oleh Mas Teguh SH itu sejak kecil ya. Teguh SH itu, saya harus kadang-kadang ngasih keterangan untuk anak-anak sekarang. Teguh SH itu yang ngarang buku novel Ali Topan. Anak Jalanan itu sangat legendaris tahun 70-an 80-an. Ya, terus gimana tuh dilindungi? Itu ya dia, saya jutek-jutek aja gitu, masih rata gagas gitu loh. Tapi puluhan tahun kemudian ketemu lagi di Facebook. Puluhan tahun kemudian di Facebook. Jadi masing-masing kami punya kehidupan sendiri, dia punya kehidupan sendiri.
terus sudah kan saya lewat. Sama sekali nggak pernah ketemu lagi gitu ya waktu. Oke. Di Facebook kan tahun berapa Facebook? Tahun 2013 ya ketemuan lagi ya. 2013 itu terus. Nah dia jutek juga itu hampir saya blokir karena saya dengan Mas Wendo itu kan deket ya. Dia ini ya terus kayak ngedek gitu kan. Ini orang banget sih, kepo banget ini gitu kan. Nah terus saya mulai tertariknya ketika dia bisa membaca kerutan wajah kita gitu ya. Saya nggak, ini siapa sih? Kan banyak temen yang sama gitu kan. Terus berarti bibir kamu itu sini gini pandangan. Terus saya spontan saya telepon dia yang gantian shock gitu jadinya. Nah sudah kebetulan ya, sejak itu ketemu lagi dan kami nikah 26 April 2014. Ya. Ya gitu. Ya kita nggak ngerti kalau gitu itu ya. Ini kan apa yang katanya kalau dalam agama itu kan salah satu misteri Gedeng nyanding. Salah satu misteri Tuhan itu kan juga jodoh ya, saya nggak ngerti. Karena kebetulan dua-duanya ini seniman ya, orang yang hidup dalam dunia kreatif, dalam dunia karya kreatif, yang pola kerjanya juga nggak model-model orang kantoran gitu ya. Tapi kan banyak orang juga sering pada waktu itu ya, kecuali kalau jadi manajer produksi tadi ya, orang yang hidup di kesenian itu kan sering tidak jelas ekonominya, kehidupannya dan sebagainya. Anda bagaimana menerima pada waktu itu? Waktu itu apa ya, ternyata pola hidup kita, pola kerja kita sangat jauh ya. Sangat jauh itu terus ya. Amin. Saya yang biasa di jurnalis terus yang serba perfect ya. Ada tekan waktu gitu ya, disiplin. Sampai sekarang pun seperti itu, deadline terus harus saya terprogram banget itu loh Mas. Sementara dia kok awalnya kok bisa penaknya gitu, jadi kayak lamban gitu sih. Itu adaptasinya agak tapi sekarang sudah bisa saling mengikuti gitu loh. Saling mengikuti itu pengertiannya gimana? Saling mengikuti sampai memaklumi atau gimana? Ya saya kadang-kadang saya mengikuti alur kerja dia juga begitu gitu. Jadi sudah mulai klop gitu ya. Nah, kalau Arif sendiri gimana? Arif Sika sendiri gimana kalau melihat pola kerja dari istri Anda yang militansi saya tinggi sih. Ya, mobilitasnya tinggi, kadang-kadang kemana-mana misalnya waktu itu ya. Itu gimana Arif ditinggal untuk pekerjaan? Sebenarnya seniman tidak seperti yang digambarkan dengan segala kebebasannya, baik mengatur waktu dan cara kerjanya juga gitu kan.